Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa ta'sir rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina wala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min dhalik wala tanza' minna salihan ataitana wa zidna min ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa bih barakatu ulumihi bikum wal muslimina fid dharain amin ila an qala. Kita lanjut kajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif. Kita berharap kitab ini bisa kita hatamkan, walaupun perlu beberapa masa untuk menghatamkannya, sehingga kita betul-betul bisa mengambil intisari-intisari pesan dalam Al-Quran melalui tema-tema yang disodorkan, yang dibuatkan oleh Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Nah, pasal menjelaskan tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu cirinya mereka punya cinta yang menggebu-gebu, punya cinta tertinggi adalah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih jauh. Nafsu kita masih tinggi, kepentingan kita masih tinggi. Semoga suatu saat dengan izin Allah, dengan doa hari ini dan ikhtiar kita maksimal, bagaimana tidak ada kecintaan Allah yang lebih, bagaimana tidak ada kecintaan kepada selain Allah yang melebihi dari kecintaan kita kepada Allah. Buktinya ya malam tahajud, tiap hari baca Quran, nggak ada waktu untuk tidak menyempatkan diri dengan Al-Quran. Seperti yang kita baca kemarin, Nabi SAW dalam hidupannya nggak baca Quran tuh cuman ketika junub sama ketika di kamar mandi, itu doang. Selebihnya bentar-bentar buka Quran, bentar-bentar. Ya karena cintanya kepada Allah. Nah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ciri kita cinta kepada Allah, semua apa yang Nabi SAW lakukan itu yang kita lakukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Ada 3 hal yang kalau orang punya ini maka dia akan merasakan rasanya iman. Ayakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah adalah sebagai media, sebagai wasilah untuk seorang hamba menyikapi Allah sebagaimana ia menyikapi kekasih. Bagaimana itu orang dengan kekasihnya? Yaitu dia akan bersegera untuk mengerjakan segala perintahnya. Bersegera untuk melakukan apa yang membuat ridho kekasihnya. Menjauhi apa yang tidak dia suka. Menjaga diri dari segala yang membuatnya murka. Dan betul-betul meniti jalan agar dia ridho. Sambil penuh rasa takut, rasa harap, dan lain sebagainya. Ya, orang bercinta kan ada harap, ada takut, takut dia berpaling. Ada rasa harap agar dia semakin cinta, semakin jatuh hati. Dan diharapkan bahwa asar, efek dari kecintaan kepada Allah ini harus lebih besar daripada efek cinta kita kepada apapun. Kenapa? Karena kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupai oleh apapun. Jadi kalau kita cinta kepada makhluk yang makhluk itu bisa atau ada keserupaan dengan makhluk lainnya, maka efek dari rasa cinta itu ya biasa aja. Tidak terlalu istimewa. Kenapa? Ya karena yang dicintainya masih banyak lagi tandingan-tandingan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tidak bisa dibatasi dengan apapun, zat yang laisa kamitslihi syai',
yang tidak ada apapun yang menyerupainya, maka kecintaan kita kepada Allah harus di atas semua level cinta. Dan efek dari kecintaan itu mesti efeknya jauh lebih besar, tidak bisa dibandingkan dengan efek kita mencintai apapun. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka wa hubba rasulik ahabbal asya'i ilaina. Karena susah kita bergerak tanpa cinta. Kita karena senang duit, maka mulai ngantuk kayak apa, capek kayak apa. Ada orang ngasih duit tuh 1 M, gerak udah. Ya. Siapa yang sholat subuh dapat 1 M, pincang kayak yang stroke. Ya. La ya'lamun nas ma fil atamati wa subhi la tauhuma walau habwa. Kalau orang tuh tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh, mereka akan datang walaupun ngerangkak, walaupun dipapah. Kenapa? Ya karena itu tadi. Tahu nilai ya, kita nih belum betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat Habib Umar, kita lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita, di hatinya udah penuh Allah Rasulnya. Jadi jangan heran itu, orang capek dia kagak capek. Orang milih tidur dia milih melek. Kuncinya apa? Mahabbah tadi itu. Semoga Allah rezekikan kita. Kalau nggak cinta berat, kalau nggak cinta berat. Ya sama ini. Saya sedikit banyak sudah Allah kasih kecintaan kepada ngaji. Tiap hari yang ngaji aja. Kata orang kagak bosen. Lah udah enak gimana? Nggak ngaji malah pusing. Nah, begitu juga tuh. Ini baru cinta ngaji, cinta ilmu. Gimana kalau cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Kata Allah jangan lihat yang haram, ya udah nggak ngelihat. Kata Allah jangan bicara yang haram, ya nggak bicara. Masya Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik waj'al hubbaka wa hubba rasulika ahabbal asya'i ilaina. Faslun fi mahabbatil iman wa karahiyatil isyan. Ini efek dari cinta Allah dan Rasulnya akan cinta iman, gak suka kekufuran, gak suka kemaksiatan. Allah SWT berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kasih petunjuk. Mereka itu ditanamkan iman di dalam hati mereka. Sehingga kalau iman, kecintaan, yakin sama Allah udah terhunjam dalam hati, maka hati itu isinya adalah taat aja. Ngelihat kufur, ngelihat maksiat, ngelihat dosa, itu semuanya tuh jadi pahit. Semoga Allah kasih kita rasa itu. Ya, sebagaimana lah kita lihat ayam panggang gimana? Seneng kan, enak. Kalau ngelihat tainya ayam, kan enak tuh. Kalau di dalam tubuh kita sudah ada apa? Sudah ada sistem kayak begitu. Kita nggak usah menjauhkan diri dari tai ayam, kita jauh sendiri. Kita nggak usah usaha dekat-dekat ke ayam bakar, kita pasti dekat sendiri. Nah kita tuh, nafsu kita kalau belum ditarbiyah, nafsu kita kalau belum dikasih hidayah sama Allah, kadang-kadang diajak taat malah maksiat. Ya. Taat harusnya manis malah pahit, maksiat harusnya pahit malah manis. Kan sebenarnya tinggal itu doang itu. Maka lagi-lagi yang menanamkan ini siapa ya? Lagi-lagi Allah. Maka doa, ikhtiar yang maksimal, minta terus. Ya selama kita minta pasti Allah kasih. Selama kita minta pasti Allah kasih. Tadi kan Allah tanamkan cinta. Lagi-lagi Allah, tapi tentu dengan upaya, dengan kita mujahadah, nafsu kita tekan, kita biasakan untuk suka kepada hal-hal yang baik. Nah, ini li'amalikum minal qalin, kata Nabi Lut kepada kaumnya. Aku marah betul dengan tindakan yang kalian lakukan, yaitu homoseksual. Nabi SAW bersabda, man wuli alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'satillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Siapa yang diberikan pemimpin, lalu ia melihat pemimpin itu mengerjakan sesuatu atau membawa satu kebijakan yang itu mengandung unsur maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia membenci apa keputusan yang ada unsur maksiatnya. Mahabbatul iman wasilatun ila fi'lih wa karahiyatul isyan wasilatun ila tarkih. Sungguhnya kita cinta kepada iman, itu membuat kita ingin melakukan keimanan dan apa saja yang ada kaitan dengannya.
membenci kemaksiatan itu menjadi media kita untuk meninggalkannya. Tadi itu kalau kita udah tahu bahwa itu tai ayam, kita nggak mau dekat, baunya nggak enak, ya rasanya anget gimana, anget tai ayam lah ala kulli hal. Bau dan lain sebagainya. Faslun fi syauqi ila Allah Ta'ala wa ila risalati. Pasal mengenai rindu kepada Allah dan kepada risalahnya, kepada pesan-pesan yang Allah turunkan. Qala Allah Ta'ala Rabbi arini anzur ilaik. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan aku. Izinkan aku untuk melihatmu. Saking rindunya, saking ingin tahunya Nabi Musa alaihissalam kepada zat yang selama ini memberikan anugerah-anugerah istimewa ke dalam hidup. Wa qala wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Orang-orang beriman mereka mengatakan, ngapa sih ayat enggak juga diturunkan? Jadi orang beriman itu akan rindu kepada Allah, akan rindu kepada pesan-pesannya. Udahlah, kalau kita malas ngaji itu kita nggak cinta, udah titik. Kita malas baca Quran, kita ya Allah, rindu kepada Allah dan kepada pesan-pesannya adalah bagian dari efek cinta kita kepadanya. Nabi Musa alaihissalam meminta agar bisa berjumpa dengan Allah, melihat Allah sebagai, ya gimana coba? Kita dikasih terus sama orang-orang nggak pernah kelihatan. Apa? Anonimus ya? Anonimus. Siapa? Pokoknya ada Pak Ustadz, udah Ustadz. 20 tahun, 30. Enggak, saya penasaran nih, pengen. Nah. Dia merasa haus karena merasa betul-betul rindu kepada zat yang sudah sangat baik selama ini kepadanya. Orang-orang beriman juga minta untuk segera diturunkan surat sebagai rasa rindu untuk mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita Qur'annya udah lengkap. Dulu kan Qur'annya turun berangsur-angsur. Udah turun sekian hari, nggak keluar sekian hari. Akhirnya rindu. Kita Qur'annya udah lengkap, nunggu apa lagi? Nunggu nggak ngaco pikirannya. Masya Allah. Padahal kalau udah masuk ke Quran tuh emang enak banget. Ya, apalagi kita yang bisa mengakses Al-Quran, kita bisa mengakses ilmu bayan, balaghah dalam Al-Quran, kita bisa mengakses tafsirnya, kita bisa mentadaburinya, kita bisa mengakses sirah-sirahnya. Aduh, indah. Seperti yang tadi pagi sudah kita ceritakan tentang kisahnya Nabi Daud. Nah, pasal mengenai cinta kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Belum beriman secara sempurna salah seorang di antara kamu sampai aku lebih ia sukai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kecintaan menjadi mulia tergantung siapa yang dicintainya. Maka mencintai Rasulullah SAW adalah kecintaan paling mulia terhadap seluruh hamba-hamba Allah. Cinta kepada Rasul adalah wasilah agar kita taat kepadanya. Setiap kali kuat rasa kecintaan seseorang kepada kekasihnya, maka kuat juga kecintaan dan hubungan orang yang kita cintai kepada kita. Gimana Nabi mau ingat kita aja sholawat malas. Gimana Nabi mau ingat sama kita aja hidup semaunya. Gimana kita mau ketemu Nabi, kita ingat Nabi, kita aja nggak pernah ingat Nabi. Semakin kuat hubungan, maka semakin kuat kecintaan. Nah, oleh karena itulah kita perlu mencintai muhajirin, ansar, salihin, abrar, seluruh sahabat Nabi. Kita cintai Sayyidina Ali, Hasan, Sayyidina Husain, dan lain-lainnya. Nah, dan urutan kita mencintai mereka sebagaimana Allah memberikan urutan dari kecintaannya kepada mereka. Ya berarti siapa dulu? Ya Rasul. Habis Rasul ya ahlu baitnya Rasul. Habis itu ya sahabatnya Rasul. Habis itu siapa? Habis sahabat ya tabiin, atba tabiin, dan seterusnya. Nah,
Ya Allah, harus doa terus agar Allah kasih cinta, karena cinta itu kan pemberian Tuhan. Berapa banyak itu orang cakep pasangannya biasa, kenapa lu mau sama dia? Nggak tahu, gue nyaman ya kan, bingung. Maka ya kita nih minta lah, banyakin doa, banyakin minta. Ini live ya, enggak kan? Banyakin doa, banyakin minta. Karena emang cinta itu ya anugerah satu. Kedua kali harus sering-sering mengenalinya lebih jauh. Tapi emang Masya Allah ya, perlu minta. Saya juga azam lah, niat setiap waktu, setiap sholat. Karena kalau udah cinta tuh gak usah disuruh lah. Gak usah disuruh. Ya saya cinta ngaji nih. Udah pokoknya tiap hari tuh ngaji aja. Kita cinta duit, udah. Ada berita, ada info tentang duit sebelum subuh kayak jam 3 kayak ngacir aja. Pasal mengenai cinta mati di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lawaditu an aghzu fi sabilillah wa uqtal tsumma aghzu fa uqtal." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin berjuang, berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh. Lalu aku bisa bangkit lagi, lalu aku terbunuh. Lalu aku bangkit lagi, hidup lagi, lalu aku berperang dan terbunuh. Al-qatlu fi sabilillah min akadil asbab fi ridallah. Sungguhnya terbunuh di jalan Allah, ini termasuk sebab terkuat orang dapat ridhonya Allah. Karena suatu pengorbanan itu menjadi mulia tergantung apa yang dikorbankan. Dan yang termahal dari diri manusia adalah ruhnya. Maka ketika ruhnya dikorbankan untuk Allah, Masya Allah, maka sungguh dia telah mengorbankan sesuatu yang paling istimewa dalam hidup. Maka kalau seorang itu benar-benar cinta kepada Allah, maka kalaulah dia punya nyawa sebanyak orang di seluruh dunia, dia punya kuota kematian 8 miliar kali, ya kata beliau, maka orang ini akan mengorbankan seluruh nyawanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan memprioritaskan itu dari segala-galanya. Faslun fi muhabbatit taharat. Nah, ini cinta-cinta yang penting kita tanam. Tadi cinta apa tuh? Cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Qur'annya. Cinta apa lagi? Cinta wafat di jalannya dengan perjuangan. Kemudian yang berikutnya, cinta kepada kehidupan yang bersih. Qala Allah Ta'ala fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Nabawi itu ada tokoh-tokoh hebat yang hobinya pengen selalu membenahi diri. Itu tadi, itu yang sering saya sebutkan, bahwa ilmu terbaik sepanjang masa adalah ilmu memperbaiki diri. Nah, ilmu memperbaiki diri, mensucikan diri ini, yaitu ilmunya tentu zahir dan batin. Idza habba maulak man tatahhara min hadatul anjas fama dhannu biman tatahhara min adz-dzunubi wal adnas. Kalau Allah suka ketika ada orang yang hobinya itu membersihkan diri dari najis dan hadas yang zahir-zahir, kan Allah suka. Allah suka orang tuh bersih, wangi, rapi, sholat nggak bawa hadas, sholat nggak bawa najis. Bagaimana bagaimana pandangan kita terhadap orang yang hidupnya selalu ingin membersihkan diri dari dosa dan kotoran jiwa. Allahumma ja'alna minhum. Ya, jadi senang bersuci di sini ya zahir batin. Kenapa pondoknya kotor? Kenapa rumahnya kotor? Yang penting hatinya bersih. Oh enggak. Islam itu lengkap. Ya zahir ya batin. Faslun fi mahabbatil muhajirin wal ansar. Nah, begitu juga tidak cukup cinta Allah Rasulnya, cinta keluarganya, cinta kitabnya, cinta mati di jalannya, tapi kita lupa sama orang-orang penopang awal. Ya, nggak boleh. Cinta kepada muhajirin dan ansar. Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim min alamatil iman hubbul ansar. Qalahu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, orang yang telah lebih dulu tinggal di Madinah dan mereka telah lebih dulu iman, mereka ini punya kebiasaan suka kepada orang-orang yang dekat sama Allah, yang mau hijrah ngebawa agama.
Ya, orang iman itu cirinya begitu gitu. Nggak lupa dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Maka di antara amalan aswaja adalah ziarah kubur. Saya doa, saya berazam pengen gitu. Tahun depan tuh kita ziarah Wali Songo. Duitnya dari mana ya anak-anak? Ya kumpulin dari awal. Masukin aja bagian dari apa tuh? Kan ada rihlah, ada ziarah. Karena itu bagian dari aswaja itu. Kita iman gara-gara doa mereka, gara-gara perjuangan mereka, jenguk mereka nggak mau. Bukan tentang kita minta doa di kubur, bukan. Itu kita tahu diri gitu. Mereka udah berjuang, akhirnya kita bisa iman Islam hari ini dengan mudah. Kita mau datang ke mereka, doain mereka. Ya. Dan nanti insya Allah kalau kita doain orang, nanti mereka juga doain kita. Emang bisa? Bisa. Ya. Kalau kita sering ngirim amal-amal baik, mereka dapat manfaat, mereka juga akan kirim manfaat untuk kita. Itu amal ahli sunnah begitu. Nah, karena setiap Jumat, itu amal-amal kita akan dilaporkan ke orang-orang di kubur. Ya. Mereka dengar nggak kita? Dengar. Sebagaimana apa itu? Nabi SAW bicara kepada orang-orang yang wafat di Badar itu. Abu Jahal sebut namanya satu-satu. Apakah benar janji Allah? Dan lain sebagainya. Hanya saja kita tidak bisa mendengar. Maka kita harus cinta, kita harus gembira, kita harus ingat dengan perjuangan orang-orang di masa-masa awal. Di antaranya yang paling awal sekali yang ngebela Nabi adalah Muhajirin dan Ansor. Nggak boleh kita benci sahabat. Faslun fi mahabbati Aliin wal Hasan. Cinta kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan secara khusus. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, la yuhibbuka illa mu'min. Tidak ada yang mencintaimu kecuali dia adalah orang mukmin sejati. Sayyidina Hasan juga demikian. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Hasan, ya Allah, sungguhnya ini uhibbu fa ahibbah. Aku cinta kepadanya, mohon kau juga cinta kepadanya. Wa ahibba kullaman yuhibbu. Dan cintailah orang yang sayang kepadanya. Maka cinta kepada habaib bagian dari iman. Bagian dari iman. Berani-beraninya itu. Nah, maka sekarang ini, kemarin habaib, sekarang mulai kiai, ini sekarang Trans 7 lagi rame. Nah, udah begitu, makanya kita jangan bangga. Ada satu ormas manapun dijatuhkan, itu menjatuhkan sebagian tubuh kita yang nanti ujungnya ditebas semuanya. Jadi apa aja yang ada kaitan dengan agama wajib kita cintai. Nah, berikutnya pasal mengenai cinta kepada para kekasih Allah dan mukmin. Innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alur rahman wudda. Orang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan Allah kasih rasa kasih sayang antar sesama mereka. Jadi di antara bentuk keimanan kita yang benar, maka kita akan suka sama para kekasih Allah, sama orang-orang beriman. Karena itu dalilnya. Orang beriman dan beramal soleh, nanti Allah akan beri mereka rasa kasih sayang antar sesama. Nabi SAW bersabda, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad, idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang beriman di antara mereka dalam kasih sayangnya, dalam pedulinya, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh merasakan sakit, maka yang lain pun merasakan dengan tidak bisa tidur dan ikut demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang yang dia suka kepada satu kelompok tapi nggak pernah ketemu. Maka Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia kasihi. Jadi orang iman tuh senangnya mesti sama orang iman. Orang iman tuh, orang soleh tuh sukanya sama orang soleh. Orang baik tuh sukanya sama orang baik. Oh, ada orang iman sukanya sama orang kafir. Waduh, ini imannya dipertanggungjawabkan. Imannya dipertanyakan. Ada orang soleh demennya sama orang fasik. Jangan-jangan zohirnya doang soleh. Nggak bisa gitu. Santri pasti senang ketemu santri. Pengusaha senang ketemu pengusaha. Orang hebat senang ketemu orang hebat. Nggak ada muslim suka sama kafir. Waduh, ngeri itu. Ada orang ahli taat senang sama ahli maksiat. Waduh, itu nggak nyambung harusnya. Maka cinta kepada sesama mukmin, apalagi yang soleh, apalagi yang betul-betul dekat sama Allah,
itu sudah menjadi satu hal yang otomatis. Kemudian di antara pasal tentang cinta ini juga adalah bagaimana kita harus saling cinta mencintai karena Allah, jangan karena kepentingan. Saya mencintai santri, mencintai asatid, mencintai umat, ya karena Allah aja. Nah, maka tadi pagi bagus ya kajian kita di Hikam, maka kita pelan-pelan ya semua bisnis yang kita lakukan ini bukan lagi bisnis, hal-hal yang kita dapat tanpa keringat gitu. Kita kan jadi kiai, jadi ustadz kan sering dikasih. Itu jangan seneng-seneng untuk kita terima. Terima, tapi kasih lagi ke masyarakat. Ya. Nah, itu karena Nabi Daud itu dikasih kemudahan rezeki karena begitu. Nggak mau ngambil dari Baitul Mal, nggak mau ngambil uang pajak negara, nggak mau ngambil gaji negara, karena dia nggak ngerasain sendiri keringatnya gitu. Ya sama kita juga begitu. Ceramah bentar gope kan. Ceramah bentar 2 juta. Gimana ya, keringetnya belum keluar gitu. Maka kita niatkan bagaimana apa yang kita dapat itu kita kembalikan. Ya kita mulailah 10%-nya. Tambah lama 20%. Tambah lama ini niat saya pengen semua yang tidak diraih dengan jerih payah kita, khususnya dalam dakwah, itu udah kembaliin lagi ke umat. Terima, makin banyak makin bagus. Kita beri kepada umat, insya Allah nanti apa? Rezekinya akan diberkahi. Itulah yang Nabi Daud nggak mau ngambil dari harta rakyat. Akhirnya beliau wa'alanna lahul hadid. Akhirnya besi yang keras jadi ringan. Artinya nanti orang susah bisnis, kita tentu dapat bisnis yang enak. Tahu-tahu dapat bisnis yang enak. Kemudian nanti caranya sama Allah diajarin tuh sampai profesional. Mana ayat ini diajarin sampai profesional? Itu kan Nabi Daud doa biar punya bisnis yang enak. Lah kalau cuman bisa bentuk-bentuk secara baik doang kan belum cukup. Maka ayat selanjutnya ani'mal sabiqat wa qaddir fisar wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Gini Daud caranya, buat itu yang longgar, yang panjang, kemudian anyamannya itu jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu jarang-jarang. Ya sedengan lah. Jangan juga terlalu kasar bahannya, jangan juga terlalu halus, buatlah yang. Nah itu tuh kalau kita sudah punya niat baik. Dan insya Allah, pokoknya orang tuh kalau dermawan, pasti sukses. Nah, ini Allah SWT berfirman pada hari kiamat nanti, mana mereka yang saling kasih mengasihi karena aku saja. Pada hari ini aku akan menyelamatkan mereka, aku akan lindungi mereka dalam perlindunganku yang tidak ada lagi kecuali perlindunganku. Nabi SAW juga bersabda, demi Allah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awal adullukum ala amalin, maukah aku kasih tahu bagaimana amal agar kalian saling mencintai? Karena Nabi SAW tahadu tahabu, harus saling memberi, harus saling peduli. Nanti orang sayang sama kita. Wa mimman yuzallimu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 orang yang akan Allah Subhanahu wa taala lindungi adalah 2 orang yang cinta mencintai karena Allah, kumpul dan pisahnya semata karena Allah, tidak karena kepentingan apapun. Termasuk bab cinta adalah cinta kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah orang-orang itu takut kalaulah mereka meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka. Artinya apa? Nggak apa-apa, yang saya udah tua nih, nggak apa-apa lah. Mau susah kayak apa, kayak dunia mau susah kayak apa. Ntar lagi saya mati, terserah aja. Nggak boleh gitu. Orang iman tuh mikirin orang lain. Orang iman tuh mikirin saudaranya. Hari ini kita boleh saja senang, hari ini kita gembira. Entah kalau anak kita susah akhirnya menggadaikan akidahnya bagaimana? Susah akhirnya mereka melakukan maksiat demi dapat duit, seperti hari ini banyak orang akhirnya kena judi online, akhirnya kena prostitusi online, waliyadzubillah, lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak persiapkan. Maka orang beriman itu peduli kepada saudara imannya yang lain. Sehingga Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga dia mencintai orang lain atau mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini tanda-tanda keimanan semua. Selanjutnya, lebih menyukai ujian daripada
maksiat. Ya, walaupun ya jangan cintain juga ujian, paham nggak? Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, itharan li ta'ati maula ala mutaba'ati hawa wa taqdiman lil mahabbati syar'iyyah ala al mahabbati tabi'iyyah. Nabi Yusuf memilih untuk mentaati Allah dan bertentangan dengan hawa nafsunya, dan memilih untuk mencintai apa yang dicintai syariat dari kecintaan dirinya sendiri. Ya, jadi kalaulah kita tidak ada pilihan lain antara diuji dengan maksiat, ya kita pilih ujian. Tapi jangan minta diuji. Nah ini nih. Karena saya baca tafsirnya ini nih. Kalaulah Nabi Yusuf tidak minta penjara, maka Allah nggak kasih. Karena mintanya penjara, ya di penjara. Ya kan? Qala rabbi sijin, kan apa? Apa tuh ayat sebelumnya? Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia nggak mau ngerjain, suruh ngelayanin kamu nih, saya penjara dia. Ya. Dia nggak mau ngelayanin hawa nafsu kalian, saya penjara. Pilihannya kayak dua kan. Kalau nggak penjara, maksiat. Maka Nabi Yusuf milih penjara. Walaupun dalam konteks itu bisa aja, ya Allah saya nggak mau penjara. Kan gitu. Saya nggak mau maksiat, nanti insya Allah dikasih jalan. Da Allah mah gimana kita minta. Nah maka kita kalau dihadapkan dengan dua kondisi yang kayaknya mencekam gitu. Ya tapi jangan bilang ke orang itu, bilangnya ke Allah yang ngatur segalanya gitu. Sehingga sebagian ulama tafsir bilang, kalaulah Nabi Yusuf minta selain itu Allah kasih. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa ya pilihannya cuma dua di waktu itu. Ya, beliau tidak berpikir yang lain gitu. Yang kedua ya karena sudah ada takdir yang menunjukkan nanti beliau harus di sana ada tarbiyah lagi, di sana akhirnya beliau membimbing orang-orang yang ada di penjara. Tapi kita maksudnya jangan juga minta diuji gitu. Dan Masya Allah, kadang-kadang emang karena saya sudah belajar ilmu fikiran ya. Tadi malam saya nonton ada ustadz itu seni mencintai ujian. Ini begini-gini berat ini, saya udah nggak mau yang begini-begini, enggak. Ujian tuh nggak diminta juga datang kok. Ya bagus sih, ketika ujian datang kita cintai, bagus gitu. Cuman kalau orang itu nggak paham, nanti pikirannya itu jadi terkondisi untuk cinta diuji gitu. Bukan mencintai ujian, tapi cinta diuji gitu. Nah kalau ujian datang wajib kita cintai. Tapi kadang-kadang dengan pembahasan kayak gitu, orang yang nggak paham ilmu pikiran akhirnya. Ya, kalau Allah sayang seorang, Allah uji kan begitu. Nah, itu bagus. Itu kan hadis itu. Tapi maksudnya arah pikiran kita jangan minta diuji gitu. Ujungnya terberat terus itu. Maka kita ya minta mah yang enak-enak aja. Kecuali memang kita sadar kita sanggup dan pengen gitu. Yang sering saya sebut bahwa Nabi Sulaiman tuh mintanya jadi nabiyan malika. Nabi milihnya menjadi nabiyan abda. Tapi Nabi tuh sadar. Nah kita siap nggak jadi abda tadi itu? Kalau siap ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak siap dan saya mah mau yang jalur sorga, masuk sorga jalur santai, itu kan bisa juga. Ya bisa juga. Nah ini artinya saya bahas agar kita nih sadar gitu. Jadi apapun yang dihadapkan dengan maksiat, sebaliknya itu lebih baik. Lawannya maksiat, ya kan? Penjara kan gak enak itu. Tapi tetap aja jadi enak kalau lawannya adalah maksiat. Walaupun itu tadi ya, ini kelas saya lah, ya silakan para pemirsa sekalian, kelas imannya beda itu, ya silakan aja minta yang lebih berat. Kalau saya sendiri, madhabnya adalah hidup ini nggak minta ujian aja, udah banyak ujian kok. Hidup ini juga udah ruwet gitu, udah. Jadi kalau saya sekarang mikir, udah mau yang mudah-mudah, mau yang gampang-gampang. Dan itu doanya guru-guru di Temboro. Biduni mihnatin wala baliyah. Bimujarradi fadlikal azim, bisyafaati rasulikal karim. Jadi ya jangan suzon sama Allah lah. Allah berhak ngasih kita apapun yang hebat-hebat.
tanpa kita perlu diuji yang berat-berat, murni karunia-Nya. Jangan minta diuji. Kalau sudah datang ujian, karena itu bagian dari proses yang harus kita hadapi dan bagian dari proses dari cita-cita yang kita harapkan dan doakan, kita cintai. Tapi jangan cinta ujian gitu maksudnya. Karena tadi malam saya, apalagi ustadznya itu agak tegang gitu. Waduh, ini orang habis majelis ini bisa kena ujian semua gitu. Kenapa? Karena udah siap kan untuk diuji, akhirnya jadi masalah begitu. Terakhir, tanda cinta kepada Allah itu juga adalah cinta untuk berjumpa dengan Allah. Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang ingin suka bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan siapa yang hidupnya penuh dengan kebaikan, maka dia pasti ingin berjumpa Allah karena dia pengen segera mendekat, dia segera ingin meraih pahalanya. Waliyadzubillah, sebaliknya, siapa yang amalnya buruk, maka dia akan takut untuk berjumpa Allah karena dia takut Allah akan murka kepadanya. Bi ayyi wajhin nalqahumu idza ra'auni ba'dahum hayya wa khjalata minhum wa min qaulihim ma darrakal faqdu lana syai'a. Hadza billahi taufik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.